Lampung tampak menyulitkan rombongan Presiden. Presiden Joko Widodo sempat turun dari mobilnya setelah melalui jalanan yang kondisinya rusak. Presiden berjalan kaki untuk mengecek langsung kondisi jalan. Ditemani Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Presiden Joko Widodo melihat langsung kondisi jalan di salah satu ruas di Jalan Tembusan Riyakudu, Lampung. Presiden Jokowi berjalan kaki dan tampak memeriksa permukaan jalan. Infonya musim kemarau, Pak. Lewat jalan buruk. Ini, Pak. Lihat, Pak. Tempatnya apa, Pak? Ini, Pak. Baru, Pak. Baru pertama ya, Pak, ya. Ini, Pak. Jalan buruk. Presiden Joko Widodo mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengambil alih penanganan jalan rusak parah di Provinsi Lampung. Perbaikan jalan di Lampung akan dimulai bulan Juni mendatang. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu. Itu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Rumbia berarti, Pak? Ini yang termasuk ruas jalan yang perbaiki itu, Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Sudah, kita perbaiki. Pak, tadi mobilnya tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, Pak. Saat kunjungan kerja ke Lampung, Presiden Joko Widodo sempat menyapa warga di pinggir jalan. Namun warga justru menyarankan Presiden tak perlu turun dari mobil karena kondisi jalan yang becek. Awas becek, Pak. Awas becek, Pak. Becek, Pak. Awas, Pak. Becek, Pak. Selamat datang di Provinsi Lampung. Mohon maaf jalan Pak, berbagai lantai, Pak, jalan. Iya, Pak. Iya, Pak. Dibangun ya, Pak. Yang penting hati-hati, Pak. Warga terdengar antusias saat melihat mobil dinas Presiden Joko Widodo berhenti. Namun warga pun memberitahu soal kondisi jalan yang berlubang dan becek sehingga Presiden perlu hati-hati. Setelah sempat menyapa warga dari dalam mobil, Presiden pun kembali melanjutkan perjalanan. Presiden menyebut salah satu agendanya di Lampung untuk meninjau jalan rusak yang dikeluhkan warga. Jalan rusak sini, kita jalan sini. Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung. Benar artinya Pak, kita kesini ya Pak, karena viral jalan rusak ya Pak? Apa gimana Pak? Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan.
Sebelum melintasi Jalan Terusan Riyakudu di Lampung Selatan yang rusak, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Natar. Presiden membagikan bantuan kepada para pedagang. Presiden Jokowi menyapa para pedagang saat tiba di Pasar Natar Lampung Selatan. Selain membagikan bantuan, Presiden Jokowi meninjau harga kebutuhan pokok di pasar ini. Presiden Jokowi menemukan sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Natar Lampung Selatan dalam kondisi stabil. Menurut Presiden, hal ini disebabkan pasokan yang terjaga. Namun, Presiden menekankan pentingnya infrastruktur jalan yang baik untuk menekan harga logistik. Oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya, Soal jalan yang rusak, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyebut warga Lampung dan pengusaha harus mengetahui kapasitas tonase jalan. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencegah kendaraan yang melebihi kapasitas tonase jalan. Satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh Presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan tonase. Apakah kita lakukan Jangan penertiban berlebihan. Pak Gub? Ya, Akan kita nanti akan bicara dengan Kapolda. Akan tertibkan, Pak Gub. Tertibkan. Saya mohon dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Gub? Ya, Siap. larang. Mantap Pak Gub. Untuk mengetahui selengkapnya agenda Presiden Joko Widodo di Lampung, kita akan dengar laporan langsung jurnalis Kompas TV Rian Winarta. Rian, kalau tadi kan Anda memantau sepanjang kunjungan kerja Presiden, mengapa Presiden akhirnya memilih rute berbeda dari rencana awal dalam kunjungan ke Lampung? Iya, Priska dan saudara, memang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Lampung Jumat hari ini mengalami perubahan rute yang cukup drastis, di mana dimulai dari kunjungannya Presiden di Kota Natar, tepatnya di Pasar Natar, dan di Pasar Natar, Presiden Joko Widodo seharusnya menyambangi posko pemaparan oleh Bina Marga dan juga Bina Konstruksi. Namun, Presiden Joko Widodo melewati posko tersebut yang ada di kawasan Kota Baru dan melintasi kawasan Jalan Terembusan Riyakudu, Jati Agung, Lampung Selatan, di mana kawasan jalan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain itu, tadi juga Presiden Joko Widodo dengan mengendarai mobil kepresidenannya mengalami kesulitan saat melewati jalan rusak tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Priska. Presiden Joko Widodo berserta didampingi oleh Menteri PUPR Basuki dan juga Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Gubernur Lampung Arinal Junaidi ini bertolak ke Rumbia, Lampung Tengah, tidak menggunakan helikopter. Padahal diagendakan sebelumnya Presiden bertolak dari kawasan Kota Baru Lampung Selatan menuju kawasan Rumbia Lampung Tengah ini harusnya menggunakan helikopter seperti itu. Namun Presiden justru lebih memilih menggunakan mobil kepresidenannya atau melalui jalur darat dengan melintasi kawasan jalan yang rusak parah, yaitu ada di kawasan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, di mana kawasan jalan ini tidak masuk dalam rute perjalanan Presiden Joko Widodo yang kondisinya pun sangat rusak parah. Tadi bahkan Presiden Joko Widodo beserta rombongan maksud saya menyempatkan diri untuk turun dari mobilnya dan melihat langsung dan berjalan dan serta melihat langsung bagaimana lubang-lubang jalan yang ada di sepanjang Jalan Seputih Raman ini. Bahkan Joko Widodo juga sempat menyapa sejumlah warga. Dalam wawancaranya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa lantaran kondisi jalan Provinsi Lampung ini sudah terjadi sangat lama, maka perbaikannya pun akan diambil alih oleh pemerintah pusat, seperti itu. Nantinya pemerintah pusat akan mengucurkan dana sekitar 800 miliar rupiah khusus untuk perbaikan jalan, sebanyak 15 ruas jalan. Tadinya padahal pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan anggaran untuk perbaikan jalan hanya 14 ruas jalan, seperti itu Priska. Nah, Presiden mengecek langsung jalan rusak dengan mengubah rute dan semestinya setelah ini evaluasi mendalam dilakukan. Terima kasih Rian Winarta langsung dari Lampung. Berikutnya saudara kita ke sorotan lain. Polisi masih mengejar koboi jalanan berpistol yang mengendarai mobil plat dinas Polri dan menganiaya sopir taksi online. Polisi menyatakan plat dinas Polri yang digunakan mobil pelaku adalah palsu.
Aksi arogan koboi jalanan pengemudi berplat nomor dinas polisi di Tol Tomang, Jakarta Barat terekam dalam video media sosial. Dalam video itu, pengemudi diduga tersinggung karena didahului oleh sopir taksi online. Pelaku kemudian menghampiri sopir taksi online mengancam dan menodongkan pistol. Pelaku bahkan sempat memukul pengemudi taksi online. Atas kejadian itu, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Ada celah karena macet, di situ ada celah, saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu loh. Cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah, saya ke kiri lagi balik ke semula, sama dia langsung dipotong lagi. Dari situ jadian saya dipukulin, sempet saya ditodongin pistol, plat dinas. Karena saya yang merekam itu penumpang saya gitu loh. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, berdasarkan penyelidikan, plat nomor dinas Polri yang digunakan pelaku adalah palsu. Plat nomor kendaraan pelaku terdaftar untuk mobil Toyota Kijang tahun 2023 milik Polda Metro Jaya. Sedangkan mobil pelaku tidak terdaftar sebagai kendaraan milik Polda Metro Jaya. Dengan menggunakan nopol yang patut diduga tidak sesuai peruntukannya atau bisa dikatakan palsu pada nopolnya, tidak terdaftar dalam register khususnya pada jenis ya di Biro Logistik Polda Metro Jaya. Sekali lagi, mobil tersebut bukan bagian daripada mobil dinas Polda Metro Jaya. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam di Jalan Tol Tomang, Jakarta. Taksi online yang dikemudikan korban hendak pindah jalur ke kanan. Namun tiba-tiba sebuah mobil sedan dengan plat nomor Polri menikungnya. Pengemudi sedan kemudian turun dari mobilnya lalu mengancam dan memukul korban serta menodongkan pistol. Saat ini polisi sedang memburu pelaku. Polisi juga bakal menyelidiki penggunaan pistol oleh pengemudi tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Aksi arogansi pengendara kembali terjadi. Apa penyebab pengemudi mudah emosi saat berkendara? Kita akan membahas bersama Director Training Safety Defensive Consultant, Sony Susmana. Selamat malam, Pak Sony. Selamat malam, Mbak. Dari kasus arogansi pengemudi di Jalan Tol Tomang, apa yang Anda catat, Pak? Iya, prihatin sih, karena banyak sekali kejadian-kejadian di jalan raya ini diselesaikannya dengan konflik yang nggak elegan ya. Harusnya yang namanya konflik itu kan pasti berujungnya kerugian. Di si pengemudi ini sebenarnya udah gagal fokus. Karena mengemudi ini sebenarnya tidak hanya mengontrol kendaraan. Ingat, dia juga harus mampu mengontrol emosinya. Memang susah. Karena menyangkut mood seseorang yang berubah-ubah. Karena yang Mbak tahu ya, kondisi jalan di kota-kota besar nih kalau nggak macet, cuaca buruk, kemudian lelah pulang kantor, atau ada masalah pribadi, ada pengemudi yang tidak kompeten, arogan, dan lain-lain, itu yang memicu emosi, dan itu semua adanya di jalan raya, di area publik. Harusnya kita tidak mempertontonkan kelakuan atau perilaku-perilaku yang jelek di sini. Jadi emosi ini sebenarnya manusiawi sih, karena itu kan bisa dikontrol. Betul. Tapi karena karakternya yang jelek dan minimnya pengetahuan si pengemudi tentang keselamatan, maka terpiculah menjadi liar. Dan umumnya berujung agresif. Nah, agresif ini dia yang tolonglah jangan kita tampilin di tempat umum. Kalau mau agresif lakukan di tempat yang tertutup dan tidak dilihat orang. Ya, kan seringkali kita ada beberapa kasus Pak Sony yang seperti ini, arogansi, emosi sesaat lalu mempertontonkannya di depan umum. Sebenarnya apakah terkait karakter atau apa sebenarnya yang memantik? Karena tidak semua orang juga terpancing langsung arogan begitu ada kendala di saat berkendara. Ya memang, makanya tadi saya bilang bahwa mood orang ini kan berbeda-beda, berubah-ubah. Ada masalah udah pasti di diri dia, sehingga dia melampiaskannya di jalan umum. Dan susahnya dia selalu mencari teman untuk melakukan aktivitas ini. Jadi kita jangan pernah mau terpancing dengan mereka, karena itu semua akan berujung kerugian. Oke, dan bicara soal tadi faktor lain, minimnya juga pengetahuan tentang keselamatan,
Apa sebenarnya yang jadi soal? Padahal sebenarnya semestinya saat kita tes SIM saja ya Pak, itu kan di tesnya macam-macam, tidak hanya pengetahuan tapi juga soal keselamatan, bagaimana emosi seseorang untuk mendapatkan lisensi untuk mengendara. Tapi apa yang jadi kendala utama soal ini? Iya, emosi ini kan lahir dari lingkungan yang terbangun tanpa rasa kebersamaan misalnya ya. Kemudian persaudaraan, toleransi yang rendah, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang tidak mau kalah, agresif. Pak Sony, izin soal pribadi yang agresif ini kita akan bahas, tapi usai azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready, menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita bahas arogansi pengemudi saat berkendara masih bersama dengan Director Training Safety Defensive Consultant, Pak Sony Susmana. Pak Sony melanjutkan yang tadi, minimnya pengetahuan terkait keselamatan ini salah satu faktor yang Anda sebutkan. Tadi ditambah juga perilaku yang agresif. Bagaimana faktor-faktor ini bisa membahayakan dan apa yang jadi pemicunya? Bagaimana juga untuk mencegahnya? Iya, kalau pemicunya tadi udah jelas ya, masalah di diri dia yang tidak bisa atau belum dia bisa selesaikan. Sehingga dia bawa ke ranah umum, ke jalan raya itu paling gampang. Karena di jalan raya ini gampang sekali cari musuh. Ya, senggolan sedikit, terus nggak mau ngalah, itu akan membuat si orang yang agresif itu punya teman untuk melakukan aktivitasnya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya bisa dicegah? Karena tampaknya ini tidak menimbulkan efek jera. Berulang kali kejadian, ujung-ujungnya damai, dan terulang lagi di kasus yang lainnya. Pak Sony melihat apa sih yang jadi soalnya nggak ada efek jera? Menurut saya sih salah satunya penegakan hukum yang kurang tegas ya. Jadi mereka-mereka ini selesainya hanya damai, habis itu ya, oh besok-besok gue bikin masalah, toh bisa damai di tempat umum. Ya lakukan itu berkali-kali dan orang lain yang melihatnya akan mencontoh hal yang sama. Jadi tidak ada sanksi tegas, pada akhirnya juga dilakukan lagi, toh bisa damai ujung-ujungnya. Nah, Pak Sony melihatnya begini, kalau misalnya tidak ada sanksi yang tegas, tapi seringkali kan sanksi ini ada kalau ada korban luka, korban jiwa misalnya. Bagaimana Pak Sony lihat ini? Ya kalau korban luka atau korban jiwa kan, ya apa sih yang nggak bisa diganti? Kan bisa diganti ya. Dan saya nggak tahu ya, kalau namanya jalan raya, paling tidak kita punya rasa malu lah. Mempertontonkan kebodohan itu kan, karena di tempat umum ini kan banyak sekali yang lihat. Kita di sini seringkali mempertontonkan kehebatan, padahal berlomba-lombalah menampilkan cara berkendara yang proaktif gitu, yang sabar, yang ngalah, kemudian mau berbagi, yang baik-baik buat siapa, buat dia dan orang lain. Itu kan memberi contoh, karena dengan begitu orang lain pun akan berbuat hal yang sama terhadap kita. Bisakah kita katakan bahwa gini, kendaraan itu mesin yang kalau digunakan dalam cara yang salah dengan emosi ini justru bisa mencelakakan orang lain. Begitu ya Pak Sony, ini yang harus diedukasi betul-betul. Benar, karena selama ini kan kita fokusnya hanya mengemudi kendaraan, tidak mengemudikan emosi. Bahwa kalau kita mengemudikan kendaraan itu mudah, tinggal memutar setir, injak kopling, ya. Tetapi mengontrol atau mengemudikan emosi ini menyangkut mood dan perilaku seseorang. Dan ini sangat susah, butuh proses, butuh perbaikan, butuh penyesuaian, butuh lingkungan yang baik juga. Nah, untuk solusinya, apakah berpulang pada pengemudinya saja atau sebenarnya bisa dicegah? Taruhlah misalnya saat memberikan lisensi mengemudi SIM begitu dites betul-betul atau seperti apa Pak Sony? Karena tampaknya ya semua yang punya ini kan, yang melakukan ini punya SIM begitu. Pada praktiknya tapi tidak bisa mengemudikan emosi. Ya, jadi ada dua menurut saya. Yang pertama, SIM itu jangan dipermudah. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Ya, tanpa toleransi ya. Jadi ketika ada pelanggaran, kemudian melakukan tindakan pidana, hukum. Sehingga ada efek jera.
Paling tidak orang yang melihat, oh ini saya takut nanti, oh ini ada risiko-risiko yang saya harus tanggung, dan itu efeknya tidak akan dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau seandainya kita tentu tidak berharap, tapi dalam posisi korban misalnya menghadapi arogansi pengemudi lain. Nah, dari sisi korban apa yang bisa dilakukan atau pengendara lain apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini? Terakhir, Pak Sony. Jadi gini, jangan ladenin mereka. Yang pertama, diam. Langkahnya satu itu, diam. Yang kedua, kasih kesempatan dia marah. Ya. Setelah dia marah, tanyain, sudah selesai apa yang kamu bicarakan? Kalau sudah selesai, baru tinggalin. Cuma 3 itu. Karena kalau diladenin nggak akan selesai. Dia mencari teman untuk berkonflik kok. Iya. Dan ini yang harus dilatih, ya, mengendalikan emosi saat kondisi yang terdesak, sama-sama emosi, bagaimana pengemudi ini bisa mengendalikan agar ya tidak terjadi arogansi seperti kasus ini. Terima kasih atas pandangannya Pak Sony Susmana, Director Training Safety Defensive Consultant, telah bergabung. Sorotan Presiden Jokowi mengecek langsung jalan yang rusak di Lampung setelah melalui berbagai kubangan di jalan. Apa saja langkah yang akan diambil Presiden? Kita bahas lengkapnya usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Wanginya beda, bikin kamu lebih fresh. Wow, nempel terus wanginya. I love it. Ini Special Edition. Yuk beli sekarang. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelembab deterjen tumbuhan. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelembab deterjen tumbuhan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Presiden Joko Widodo mengungkap alasan mengapa ia tak mengundang Partai Nasdem pada pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik di Istana pada Selasa lalu. Jokowi menyebut Nasdem sudah menentukan koalisinya sendiri. Jokowi mengatakan Partai Nasdem berbeda koalisi dengan partai-partai yang diundangnya Selasa 2 Mei lalu. Jokowi menyebut 6 partai yang hadir ingin membentuk koalisi sendiri di Pilpres 2024 mendatang. Dan itu pastinya tanpa Partai Nasdem. Pertemuan Jokowi dan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah disebut membicarakan kerjasama politik. Iya, tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak? Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin
berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Presiden Joko Widodo menepis kritik yang menyebut dirinya telah cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik, khususnya dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai politik sebatas diskusi. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Partai Nasdem menjadi satu-satunya partai yang tak menghadiri pertemuan partai pengusung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa lalu. Nasdem sebelumnya beralasan Ketua Umumnya Surya Paloh sedang berada di luar negeri. Tapi belakangan Nasdem mengakui bahwa Surya Paloh memang tak diundang untuk hadir bersama 6 parpol lain Selasa lalu karena Nasdem sudah membentuk koalisi sendiri dan mengusung Anies sebagai capres Partai Nasdem. Meskipun tak hadir dan tak diundang, Nasdem menegaskan tetap berkomitmen mendukung pemerintah Jokowi hingga selesai di 2024. Partai Nasdem merupakan salah satu dari 7 partai koalisi pendukung pemerintah tersebut. Gimana sih Pak Surya Paloh di luar negeri baru nyampe kemarin siang baru balik. Tapi diundang Pak sebenarnya kemarin. Saya tidak cek, saya kemarin juga ada di Labuan Bajo di KTT persiapan KTT ASEAN, jadi kami nggak cek. Ya. Tapi artinya ya? Nasdem tetap kompak bersama pemerintah atau gimana sih Pak? Kalau itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya kan dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014. Tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Sedangkan 2024 ke sana itu kan lain lagi. Jalan rusak di Provinsi Lampung sempat jadi sorotan publik. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengambil langkah cepat untuk memperbaiki jalan rusak dengan sistem kebut, merujuk kedatangan Presiden Jokowi ke Provinsi Lampung. Jalan rusak di Lampung yang menjadi sorotan banyak pihak berada di jalur Poros Rumbia, Lampung Tengah. Jalan rusak cukup parah lainnya berada di wilayah Lampung Selatan. Gubernur Provinsi Lampung telah siapkan anggaran perbaikan jalan hampir mencapai 750 miliar rupiah. Sejumlah provinsi lainnya di Indonesia juga memiliki banyak jalan rusak, seperti Riau dengan jalan rusak sepanjang 633 km, Nusa Tenggara Timur sepanjang 667 km, Papua Barat 623 km, dan Sumatera Utara dengan jalan rusak sepanjang 583 km. Apakah sistem kebut perbaikan jalan rusak berjalan dengan apik? Lalu bagaimana perjalanan Presiden Jokowi di Provinsi Lampung hari ini? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Upaya perbaikan jalan instan ala pemerintah Provinsi Lampung untuk menyambut Presiden Jokowi tidak sepenuhnya efektif. Presiden Jokowi memilih mengecek jalan terusan Ria Kudu di Lampung Selatan yang penuh kubangan.
Mobil jendela presiden terbuka di bagian kanan dan kiri, selain untuk menyapa warga, juga untuk melihat langsung kubangan jalan di Lampung Selatan ini. Dalam agenda Presiden Jokowi di Provinsi Lampung, Presiden diagendakan berkunjung ke Kecamatan Rumbia di Lampung Tengah. Jalan Rumbia kita tahu telah ditambal sementara oleh pemerintah Provinsi Lampung beberapa hari terakhir. Namun, Presiden Jokowi ternyata juga melintasi Jalan Terusan Riak Kudu. Di jalan ini, mobil Presiden diketahui harus berjalan pelan karena harus melewati kubangan di tengah jalan. Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang kah perutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya nggak tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Jalannya. Kalau ada yang hamil bisa ngelahirin. Meski Presiden melewati jalan berkubang, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menanggapi santai. Gubernur Arinal justru menyalahkan kendaraan bertonase berat. Ada satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh Presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan tonase. Apakah kita lakukan Jangan penertiban Pak berlebihan. Wagub? Ya, Akan kita akan bicara dengan Kapolda. Akan ditertibkan Pak Wagub. Tertibkan. Saya mohon dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Wagub? Ya. Soal jalan rusak di Lampung ini, Presiden sudah menyentil Gubernur Lampung. Jokowi menyebut infrastruktur jalan yang baik penting untuk menekan biaya logistik. Oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya, apa? Presiden Joko Widodo bahkan menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengambil alih penanganan jalan rusak parah di Provinsi Lampung. Perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Lampung kali ini sengaja ingin mengecek kondisi jalanan yang rusak. Sebelumnya, kerusakan jalan di Lampung mendapatkan sorotan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana seharusnya kebijakan perbaikan jalan? Apakah menunggu kritik yang ramai dari warga, kemudian baru diperbaiki? Dan bagaimana dampak kunjungan Presiden ke Lampung hari ini? Kita bahas bersama pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam, Mas Yoga. Selamat malam, Mbak Friska. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah bergabung dan kami juga sudah berusaha menghubungi Gubernur, Wakil Gubernur Lampung dan anggota DPRD Lampung tapi belum ada yang bersedia untuk berbincang malam hari ini. Mas Yoga melihat, jadi harus viral dulu baru diperbaiki dan ditangani, apa memang harus begitu polanya kalau yang Anda amati? Ya, di sini saya mencatat ada 3 ya. Yang pertama kekuatan dari netizen ya. Dengan adanya media sosial ternyata ini mampu menggugah kesadaran pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat ya. Tetapi di satu sisi ini juga menunjukkan ketidakpekaan dari pemerintah daerah sebenarnya Mbak Friska ya. Berarti ini juga menunjukkan pemerintah daerah baik itu di tingkat kota kabupaten maupun bahkan tingkat provinsi tidak peka terhadap keluhan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan mereka. Padahal ini kan kalau kita lihat tadi merugikan bagi daerah tersebut terutama untuk apa? Untuk perjalanan logistik, untuk pembangkitan ekonomi daerah. Jadi ini poin yang pertama. Nah, poin kedua, kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengambil alih jalan-jalan yang rusak seperti ini harus benar-benar dipilih dengan tepat ya. Karena kalau kita bagi itu ada 3 sebenarnya kategori. Pertama itu adalah jalan negara. Kalau itu jalan negara, otomatis itu bagian dari Kementerian PUPR menjadi tanggung jawab. Sementara kalau jalan provinsi, Mbak Friska, itu sepenuhnya harusnya APBD dari provinsi. Sementara kalau jalan tingkat lokal kota kabupaten ada di APBD kota kabupaten tersebut. Jadi harus jelas dulu pembagiannya. Satu itu kan, Mbak Friska. Ya. Kalau bicara soal, ini kan harusnya jalan provinsi, tapi diambil alih juga oleh pemerintah pusat. Nah kalau kayak gitu, rugi dong pemerintah pusat ambil alih tanggung jawab provinsi semestinya. Betul. Kalau itu dilakukan, kan kita harus berpikir juga untuk 37 provinsi lain, Mbak Friska, ya. Dan kita tahu jalan yang rusak kan tidak hanya di Lampung. Jadi harus ada asas keadilan dan pemerataan pembangunan juga. Sehingga di sini pemerintah juga harus menjelaskan kalau memang jalan provinsi sepenuhnya sebenarnya tanggung jawab dari APBD provinsi.
Sementara pemerintah negara harus benar-benar pusat itu di jalan negara. Jalan negara itu adalah jalan yang menghubungi antar provinsi sebenarnya. Jadi bukan di jalan provinsi tadi. Jadi ini perlu diklarifikasi supaya apa? Supaya pemerintah daerah, terutama pemerintah Provinsi Lampung tidak lepas tangan nanti Mbak Priska. Yang menarik tadi jawaban Gubernur Lampung, Arinal yang menyalahkan kendaraan bertonase berat. Ini memang sebenarnya secara teorinya karena kendaraannya atau spesifikasi jalannya yang tidak mumpuni, Mas. Karena standar kelayakan jalan dan tonase kendaraan sepertinya semestinya kan harus dihitung secara secara presisi. Betul sekali Mbak Priska. Jadi kalau tadi sudah menentukan, kalau tadi adalah jalan provinsi, jalan negara, jalan kota kabupaten, maka akan keluar klasifikasi jalannya. Klasifikasi jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 misalnya. Maka ini nanti terkait dengan kalau bicara kelas jalan negara misalnya. Maka jalan negara itu klasifikasinya pasti 1. Karena dia akan dilakukan pembangunan fisiknya dengan baik dan kemampuan untuk menampung kapasitas dari kendaraan tadi, tonasenya itu dalam konteks yang paling berat. Nah, sementara di jalan provinsi ini harus ada ketentuan. Berapa tonasi yang boleh dilewatkan dan berapa yang tidak, sehingga harus ada alternatif jika kendaraan tadi melebihi tonasi misalnya. Di sini ada dua belah pihak. Pertama dari Dinas Perhubungan dan kedua tentu adalah pihak kepolisian untuk membatasi tonasi kendaraan yang lewat. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah pengawasan di lapangan. Kedua, infrastruktur jalan sendiri Mbak Priska. Jadi kalau kita membangun jalan kelas tadi, jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, misalnya kalau tadi jalan terusan kelas 1 misalnya, tidak mungkin dikerjakan dalam hitung harian Mbak. Jadi membangun dalam waktu yang singkat ini justru menunjukkan kualitas jalannya juga patut dipertanyakan. Satu itu. Kedua, kalau kita lihat sendiri jalan-jalan yang ada tidak memiliki saluran air. Ini sudah pasti jalannya tidak akan berumur panjang Mbak Priska. Iya, yang menarik soal yang Mas Yoga singgung tadi. Kalau Gubernur Lampung kan sudah membantah ya bahwa ini sistem kebut, kalau istilahnya ujian tuh sistem kebut semalam. Tapi kok kayaknya momentumnya pas sekali dengan Pak Presiden mau datang, lalu ada jalan-jalan yang ditimbun kalau menurut warga. Mas Yoga, kalau mengamati ini semestinya siapa yang mengawasi dan bagaimana mengecek apakah betul atau tidak pernyataan itu yang disampaikan? Ya betul, di sini kan kita bisa lihat langsung baik itu dari masyarakat ya, terutama yang yang tinggal di kawasan tersebut, dan yang kedua kita melihat juga tanggung jawab dari jalan itu kan ada di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung kan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari situ terlihat bahwa pembangunan atau perbaikan jalan itu hanya mengikuti kondisi dari yang ada sekarang, bukan karena perencanaan yang matang ya, nanti saya katakan. Karena apa? Kalau memang benar-benar direncanakan matang, tidak mungkin dikerjakan dalam hitung harian, satu. Kedua, lokasi yang dipilih kenapa lokasi itu misalnya, kenapa lokasi yang viral misalnya ya. Terus kemudian rencana yang akan dikunjungi oleh presiden begitu, bukan lokasi-lokasi lainnya. Dan itu terbukti tadi kan, begitu kita lihat tadi Pak Jokowi lewat lokasi jalan yang benar-benar bukan direncanakan sejak awal, kondisi jalannya kan juga parah Mbak Priska. Jadi ini menunjukkan bahwa pemilihan lokasi maupun pekerjaan tadi dikerjakan karena dalam tanda petik ada alasan khusus, bukan karena direncanakan sejak awal ya. Apakah jauh lebih efektif kalau bahasa netizen itu diperingatkan langsung oleh Presiden dengan gestur-gestur tadi, mengubah rute kunjungan misalnya, agar ada langkah cepat dari pemerintah? Harusnya begitu Mbak Priska. Ini juga sebenarnya tidak hanya untuk di Lampung, tetapi juga untuk provinsi-provinsi lain yang juga kondisi jalannya juga separah itu ya. Jangan sampai nanti sama polanya, menunggu netizen memviralkan, atau kemudian sampai dengan terpaksa dan tanda petik Pak Jokowi harus turun ke lapangan begitu. Ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kondisi-kondisi jalan oleh pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik. Satu itu. Kedua, perencanaan pembangunan jalannya itu benar-benar perlu dikawal. Apakah sesuai dengan lokasi yang ada atau tidak begitu ya. Karena kalau kita lihat prioritas pembangunan infrastruktur jalan harusnya seperti di Lampung itu menjadi sorotan utama karena perkembangan kota Lampung ini sangat tergantung dengan infrastruktur jalan yang bagus supaya logistiknya juga berbaik juga berjalan dengan lancar tadi Mbak Priska. Kalau perbaikan jalan ini diambil alih oleh pemerintah pusat, Mas Yoga, anggaran disiapkan kurang lebih 800 miliar rupiah. Ini bagaimana untuk menegaskannya bahwa ini apakah untuk jalan nasional saja atau jalan provinsi? Bagaimana mekanisme sebenarnya yang umum dan bagaimana pula diskresi bisa diberikan untuk ini? Ya, jadi kalau untuk bicara mekanisme yang tepat ya, maka harus dijelaskan. Tadi misalnya, tadi 800 miliaran dengan disebutkan oleh Pak Jokowi tadi ada 15 ruas yang akan diperbaiki di seluruh Indonesia loh ya. Tidak hanya di Provinsi Lampung, maka bisa dipastikan pertama status jalannya dulu. Kalau itu jalannya negara, maka itu memang kewajiban dari Kementerian PUPR. Sementara kalau tadi jalan provinsi,
maka harusnya APBD provinsi tersebut itu yang paling didahulukan ya, diprioritaskan menggunakan APBD dari pihak provinsi. Sementara untuk negara dalam hal ini pemerintah pusat hanya digunakan untuk jalan negara. Karena apa? Pertama, yang paling penting nanti akan jadi temuan kalau tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Di sini diskresi presiden memang dibutuhkan, tetapi yang tadi disebutkan Pak Jokowi hanya khusus jalan-jalan yang memang dalam tanda petik rusaknya parah, sementara provinsi APBD-nya tidak memadai. Nah, sementara kalau kita bicara Provinsi Lampung, mestinya dengan APBD yang cukup besar dan cukup bagus, memadai Mbak Friska ya, untuk membangun jalan-jalan yang rusak yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Dan ini harusnya dievaluasi ya Mas, kalau anggarannya ada tapi tidak diperbaiki, kenapa tanda tanyanya begitu ya? Betul, makanya tadi harus dievaluasi prioritas anggaran untuk infrastruktur jalannya itu berapa persen dari total APBD, satu itu ya. Kedua, lokasi dari prioritas anggaran tadi di mana saja jalannya. Jangan-jangan lokasi jalan-jalan yang akan dibangun tahun ini misalnya itu tidak sesuai dengan jalan-jalan yang rusak kondisi sekarang. Ini yang menurut saya perlu dikawal sehingga beban biaya anggaran negara dari pusat itu tidak semuanya di satu provinsi. Selain netizen, selain warganet, siapa yang harusnya mengawasi ini? Tidak hanya di Lampung, tapi daerah-daerah lain ya, Mas Yoga? Ya betul. Ada dua sebenarnya yang sangat berperan ya, terutama tentu media massa ya, karena media massa yang paling bisa langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi real dari jalan-jalan yang rusak, itu satu. Kedua, yang tidak kalah penting tentu adalah anggota legislatif, anggota perwakilan dari DPRD kota kabupaten maupun DPRD provinsi misalnya, tergantung dari status jalan tadi, untuk apa? Untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur jalan tadi sesuai anggaran. Kenapa? Karena APBD tadi kan juga akan disahkan oleh anggota legislatif. Sehingga pada saat Pemda melakukan pengajuan anggaran APBD untuk perbaikan jalan, anggota DPRD ya itu bisa mengawal apakah sesuai dengan lokasinya, kemudian besaran target biayanya juga sesuai. Jadi itu yang harus dikawal oleh dua belah pihak terutama. Jadi jangan kalau sampai ada pengawasan itu semestinya ya, tidak seperti ini ya, tidak harus menunggu bertahun-tahun dulu ya. Betul, bahkan kalau kita bisa lihat evaluasi dalam setahun ini, kita akan tahu Mbak Friska, provinsi mana saja yang jalannya rusak, kemudian APBD-nya dianggarkan atau tidak, ya. Kemudian ini juga bisa dievaluasi kembali untuk apa? Reposisi dari atau refokus anggaran kalau memang tadi belum ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan tadi, Mbak. Iya, menariknya ini baru saja Pak Jokowi 20 menit lalu di caption Instagramnya bilang pembangunan infrastruktur jalan itu penting, mendukung arus mobilitas. Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun Instagram ini. Bahkan harus Pak Jokowi buka layanan untuk warga, Pak Mas Yoga. Menurut saya ini suatu catatan ya. Artinya ini kritik pedas bagi dari presiden kepada kepala daerah ya, jangan sampai netizen-netizen di berbagai wilayah daerah masing-masing itu melaporkan tentang kerusakan jalan langsung ke presiden. Berarti kan di sini dari pihak aparat Pemda kota kabupaten maupun aparat pihak Pemda provinsi tidak bekerja dengan baik. Kalau sampai kemudian wakil ataupun masyarakatnya tadi langsung lapor ke presiden. Jadi pengawasan ini menurut saya juga harus dilakukan. Saya yakin kalau ini benar-benar dibuka Mbak Friska, dalam waktu singkat akan banyak ratusan bahkan mungkin sampai dengan ribuan laporan masyarakat tentang kerusakan jalan di seluruh Indonesia. Selama ini yang Mas Yoga lihat bagaimana tidak hanya di Lampung ya, tapi di daerah-daerah lain kondisi jalan rusak dibiarkan sampai rusak parah. Lalu tidak ada tindak lanjutnya begitu. Betul. Jadi ini yang menurut saya lokasi-lokasi jalan yang dalam tanda petik ya, yang artinya belum diumumkan atau disampaikan oleh netizen ya, bisa dipastikan masih banyak jalan-jalan yang rusak ya, terutama kalau kita bicara sebaran tidak hanya di Sumatera, bisa jadi di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Nusa Tenggara Timur ya, dan juga Papua, pasti akan kita temukan banyak sekali jalan-jalan infrastruktur yang tidak baik ya, dan kondisinya bisa jadi lebih parah dari yang ada di Lampung. Tetapi sementara yang perlu kita catat adalah bisa jadi jalan tadi belum dilalui oleh netizen misalnya ya, sehingga belum viral tadi, tetapi tugas dari pemerintah kota kabupaten dan juga provinsi yang harusnya melakukan perbaikan jalan sebelum itu viral. Harusnya itu. Ya, bahkan komentarnya Presiden Jokowi ini satir tadi Pak Zulhas bisa tidur sepanjang jalan enak dilaluinya, di belakangnya ada Gubernur Lampung. Betul. Kalau Mas Yoga lihat semestinya setelah kunjungan kerja ini tidak ada alasan lagi jalan rusaknya tidak diperbaiki. Betul sekali. Jadi alasan yang dikemukakan oleh Gubernur maka dengan kunjungan Presiden ini tidak mungkin melakukan alasan misalnya tadi seperti tonase misalnya, tetapi
harus membuktikan dalam waktu 6 bulan ke depan perbaikan jalan menyeluruh seluruh provinsi Lampung. Nah, ini kita berharap juga dengan adanya kejadian ini, warga di Lampung terutama khususnya itu dapat melaporkan lokasi-lokasi jalan mana saja di sepanjang luas Provinsi Lampung yang kondisinya juga rusak seperti yang ada di viralkan tadi, Mbak Priska. Dan ini juga berlaku tidak hanya di Provinsi Lampung ya, tapi juga bagi lokasi-lokasi lain di mana nanti juga kita harapkan masyarakat mampu atau mau memberikan informasi tentang kondisi jalan di lingkungan masing-masing tadi, Mbak Fira. Dan semestinya Mas Yoga lihat bisa ya warga mengadukan ditindaklanjuti. Begitu tidak harus viral dulu, bisa langsung ditindaklanjuti oleh daerah masing-masing, kabupaten, kota, provinsi. Betul, jadi kita berharap sebelum bahkan nih Mbak Friska, sebelum masyarakat memviralkan lokasi jalan rusak di lingkungan kota, kabupaten atau provinsi mereka masing-masing, dengan kunjungan Presiden ke Lampung ini, harusnya seluruh 514 kota kabupaten dan 37 provinsi itu segera melakukan pengecekan ulang infrastruktur jalan mereka masing-masing ya. Dengan demikian efek dari kunjungan Pak Jokowi ini akan terasa ke seluruh wilayah di Indonesia. Ya, dan untuk perbaikan jalan ini semestinya dianggarkan dengan betul ya, karena ada sebenarnya ya. Betul, dan penting lagi nih Mbak Priska, anggaran ada, tetapi yang perlu kita kawal juga waktu pembangunan jalan ya. Kalau kita lihat dari musim yang ada di Indonesia, maka perbaikan jalan itu idealnya justru di tengah tahun, sampai dengan sekitar bulan Oktober. Kenapa? Jangan sampai perbaikan jalan atau pembangunan jalan tadi dilakukan di musim hujan. Iya, dipastikan kualitas pekerjaan jalan yang dibangun di musim hujan tidak akan sebagus di musim kering atau kemarau ini, Mbak. Jadi pemilihan waktu pembangunan juga penting. Jadi jangan sampai justru di akhir tahun nanti perbaikan jalan dilakukan besar-besar, justru itu akan mubazir. Karena biasanya kualitas maupun waktu pekerjaannya tidak akan sebagus kalau itu dilakukan di musim kering atau kemarau, Mbak. Semoga teguran tanda kutip kalau kita lihat gestur Presiden di Lampung ini bisa ditindaklanjuti sehingga warga bisa menikmati infrastruktur jalan yang baik sesuai dengan peruntukannya dan hak warga. Terima kasih Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, sudah punya koalisi sendiri sehingga tak mungkin membahas strategi bersama Nasdem. Lalu bagaimana nasib Nasdem di koalisi? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Cindy Sistiana. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Baru, Indomie Ramen Series. Rasanya otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Indomie Takoyaki, creamy manis asin plus katsuobushi, meriah di mulut. Indomie Shoyu, gurih asinnya pas, plus narutomaki, bikin karem. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, memuaskan. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas, keringat, dan polusi. Parahnya lagi, ketemu banyak orang. Terus pulangnya bau kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gentle Gem sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gem pelapor deterjen tumbuhan.
Baru Mayora Milven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Hujan deras di Tasikmalaya mengakibatkan 3 rumah rusak berat dan 2 rumah terancam rusak akibat tertimpa tanah longsor. Longsor terjadi di Desa Banyuresmi, Sukahening, Tasikmalaya. Tidak ada korban jiwa akibat tanah longsor, tapi akibat longsor 15 orang mengungsi. Tanah longsor juga memutus akses jalan yang menghubungkan 2 kecamatan. Sebuah video amatir merekam detik-detik terjadinya longsor di area persawahan Ponorogo, Jawa Timur. Longsor berupa air dan lumpur terjadi karena likuifaksi atau pencairan tanah. Fenomena alam seperti ini pernah terjadi 40 tahun lalu di lokasi yang sama. Di sekitar lokasi juga ditemukan sejumlah retakan tanah yang berpotensi memunculkan longsor susulan. Presiden Joko Widodo mengecek kondisi sejumlah jalan di Lampung hari ini. Alih-alih melintasi jalan yang diperbaiki secara instan oleh Gubernur Lampung, Presiden justru memilih jalan lain yang kondisinya rusak parah. Mobil yang ditumpangi Presiden berkali-kali menghindari lubang di jalan yang tidak beraspal. Beberapa lubang di jalan terusan Ria Kudu ini bahkan tergenang air. Seharusnya Presiden dijadwalkan melintasi jalan di Kecamatan Rumbia yang perbaikannya dikebut Gubernur Lampung. Namun Presiden sengaja memilih melintas di jalan terusan Ria Kudu yang rusak dan belum diperbaiki. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya Cindy Sistiarani. Saudara, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal alasan tidak mengundang Nasdem pada pertemuan Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah Selasa lalu di Istana. Jokowi menyebut Nasdem sudah punya koalisi sendiri, sehingga tidak mungkin membahas strategi bersama Nasdem. Ya, tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa, Pak? Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Iya, Pak. Kan sudah memiliki koalisi sendiri, dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Itulah pernyataan Jokowi yang akhirnya buka suara soal alasan tak undang Nasdem pada pertemuan ketum parpol pendukung pemerintah Selasa lalu di Istana. Jokowi menyebut Nasdem sudah punya koalisi sendiri sehingga tak mungkin membahas strategi bersama Nasdem. Selasa 2 Mei lalu, seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintahan minus Partai Nasdem bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. 6 ketum parpol hadir di istana termasuk Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Meskipun tak hadir dan tak diundang, Nasdem menegaskan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai di 2024. Parpol gimana sih Pak? Pak Surya Paloh di luar negeri baru nyampe kemarin siang baru balik. Tapi diundang Pak sebenarnya kemarin? Saya tidak cek, saya kemarin juga ada di Labuan Bajo di KTT persiapan KTT ASEAN, jadi kami nggak cek. Ya, tapi artinya ya? Nasdem tetap kompak bersama pemerintah atau gimana sih Pak? Kami itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya, dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019, dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Walaupun sedangkan ada 2024 ke sana itu kan lain lagi. Walaupun ada anggapan bahwa Partai Nasdem merupakan salah satu dari 7 partai koalisi pendukung pemerintah. Bahkan Partai Nasdem sudah mendukung Jokowi sejak periode pertama di 2014 lalu. Tapi pada Oktober 2022, Partai Nasdem resmi umumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden Partai Nasdem untuk Pilpres 2024 mendatang. Sejak itulah hubungan Nasdem dan parpol pendukung pemerintah lainnya mulai retak. Istilahnya saja sudah perubahan. Lalu kemudian bersama-sama dengan dua partai oposisi. Sehingga ketika ada partai-partai dan Pak Jokowi berbicara mengenai keberlanjutan pasca 2024, setelah nanti terbentuk koalisi pasca 14 Februari misalnya, pemilu 2024, ya tentu saja Nasdem akan dianggap berbeda kelompok. Oke. Ini yang menurut saya kemarin bisa dilihat sebagai justifikasi saja, dan menurut saya pertama kalinya Jokowi menggunakan bahasa yang eksplisit ya terkait dengan tidak diundangnya Nasdem. Nah, pertanyaannya kemudian kan adalah apakah akan ada tindak lanjut yang lebih konkret? Karena kalau kita coba makna ini kan sebenarnya koalisi itu seharusnya di parlemen pemaknaannya dalam konteks sistem. Jadi bisa dibilang ini kode keras dari Pak Jokowi. Ya, pertanyaannya adalah begini, kode kerasnya ini apakah harus dimaknai sebatas tidak diajak bertemu atau akan ada reshuffle? Karena Pilpres 2024 sudah di depan mata, otak-atik koalisi sudah disimulasi, saling kunjung dan saling dukung antar parpol dan tokoh semakin intens. Tapi semua masih menunggu pengumuman resmi siapa yang akan maju dalam kontestasi perebutan kursi RI 1 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Nasdem memang tidak diundang, kata Jokowi. Lalu benarkah Jokowi sudah meninggalkan Partai Nasdem? Bagaimana nasib koalisi 7 parpol pendukung pemerintah saat ini? Kami akan membahasnya bersama Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan, bersama Hermawi Taslim, juga Wasekjen Partai Nasdem telah bergabung bersama kami, dan Saidiman Ahmad, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Cindy. Baik, Pak Hermawi, sudah jelas Pak Jokowi bilang bahwa ya memang nggak diundang karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Nah, Nasdem sudah merasa ditinggalkan oleh Jokowi? Jadi begini ya, tadi kan eksplisit mengatakan, Presiden mengatakan Nasdem tidak diundang. Karena sudah punya koalisi sendiri. Artinya apa? Itu kita menerjemahkan bahwa Presiden sedang mengorkestrasi partai-partai untuk membangun koalisi. Pertanyaan kita, apakah itu tupoksi Presiden? Presiden ini sebagai apa? Dengan menggunakan istana, mengumpulkan partai-partai untuk kepentingan 2024. Saya belum selesai. Posisi Nasdem itu pendukung utama Jokowi sejak 2014. Kami tidak bergeser, kami sudah berjanji kepada Jokowi dan Maruf Amin, kami sudah berjanji kepada rakyat, dan janji itu paling penting. Dalam ada gium internasional, fakta sum servanda, janji harus ditepati. Itu marwah dan kehormatan kami. Kecuali kalau kami dikeluarkan. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kecuali dikeluarkan, tapi kan disampaikan oleh Presiden Jokowi ya, Nasdem kan sudah punya koalisi sendiri, memang nggak diundang. Itu bukan secara eksplisit dikeluarkan. Benar. Kami sudah punya koalisi sendiri, dan kami sebagai partai yang mandiri telah memilih jalan yang terjal menuju Indonesia yang lebih maju. Soal pemerintahan clear, tadi Sekjen juga sudah menjelaskan bahwa kami tetap bersama pemerintah, kecuali pemerintah yang tidak mau bersama kami lagi. Yang paling penting menurut saya adalah keprihatinan kami, seorang presiden yang kami anggap negarawan, dan memang beliau seorang negarawan, kami mendapat kesan beliau seperti sedang mendegradasi eksistensinya
mengumpul partai-partai untuk kepentingan politik praktis 2024. Beliau bukan ketua partai. Dan penggunaan istana, saya ulangi, dulu ketika di zaman SBY, Pramono Anung ketika itu menjadi sekjen PDIP mengkritik SBY yang sering menggunakan istana sebagai tempat berpolitik praktis. Jadi sekarang Nasdem mempermasalahkan kenapa Presiden menggunakan istana untuk politik praktisnya membahas soal koalisi, begitu Pak Hermawi? Kami prihatin dengan perkembangan ini. Ini menyangkut marwah bangsa dan negara. Itu aja. Baik, Bung Deddy, tanggapan Anda? Ya, saya kira terlalu jauh ya Bung Hermawan Taslim ya. Karena terbiasa itu Presiden berkumpul bersilaturahmi, apalagi kemarin kan masih dalam bulan Syawal ya. Kalau membahas masalah program kerja oke, tapi secara eksplisit Presiden mengatakan kan koalisi. Gantian dong ngomongnya. Ya, enggak apa-apa, silakan. Oke. Silakan. Jadi itu yang pertama. Jadi kita juga jangan aneh-aneh ya. Presiden bisa mengundang siapapun termasuk ketua partai. Bisa mengundang siapapun. Tetapi tahan dulu Pak Hermawi, kita berikan kesempatan untuk Bung Deddy untuk menjawab. Silakan Tadi Bung udah Deddy. ngomong, saya boleh ngomong nggak? Kalau nggak, silakan Bung Deddy. Ya silakan, tapi dibantah terus. Ya terus. Tolong kasih saya waktu ngomong. Ya silakan Bung Deddy. Begitu. Jadi sebelum ini juga kan Pak Surya Paloh sering diundang ke istana. Bahkan kemarin tuh berpelukan di istana sama Pak Jokowi. Jadi nggak usahlah ditarik ke sana kalau menurut saya. Kan kasihan rakyat jadi bingung. Itu pertama. Yang kedua, Pak Presiden kan ngomong bukan dalam konteks pilpres. Bahwa ini karena sudah beda koalisi, maka tidak ikut gitu. Tidak ada satupun yang dibicarakan di dalam pertemuan itu soal pilpres 2024. Yang dimaksud Pak Jokowi sudah punya koalisi sendiri itu adalah karena ketika mereka bertemu itu bicara apa yang sudah dikerjakan selama ini. Dan bagaimana strateginya ke depan agar hal-hal penting yang sedang berjalan atau sedang dilakukan oleh Presiden itu partai-partai pendukungnya itu bisa memikirkan keberlanjutan dan penuntasannya gitu loh. Jadi yang ingin Anda sampaikan, pertemuan itu tidak membahas soal koalisi pemilu presiden 2024, tapi soal pemerintahan gitu. Sama sekali tidak. Yang dibahas adalah, karena gini Mbak, coba masuk akal nggak membicarakan strategi pilpres di sana? Ada Pak Prabowo yang pasti akan mencalonkan presiden, Bu Megawati yang mencalonkan presiden, lalu terus bicara strategi pemilu, kan itu pikiran yang dangkal kalau menurut saya. Yang dibicarakan, yang dimaksud dengan sudah punya koalisi sendiri itu kan karena konteksnya ya calon dari Partai Nasdem itu sudah berulang-ulang bilang dia adalah antitesa Jokowi. Banyak dari program Jokowi yang dia tidak setuju. Artinya kalau memang demikian, artinya kan tidak mungkin diajak duduk bareng karena udah pasti berbeda gitu loh. Artinya kalau membahas pemerintahan 2024 di situ. Ya. Artinya kalau membahas pemerintahan dan Nasdem tidak diajak dalam membahas pemerintahan sudah pasti Nasdem di-kick dari koalisi pemerintahan. Berbeda kan sudah pasti berbeda. Calon Nasdem kan sudah berulang-ulang. Bahkan Demokrat yang salah satu anggota koalisi. Jadi dikeluarkan dari koalisi menurut Anda? Kenapa? Dikeluarkan dari koalisi, sudah jelas dikeluarkan dari koalisi pemerintah pendukung Joko Widodo kalau tidak diundang. Kan nggak ada statement Presiden bilang begitu, Mbak. Ya, apakah ada statement Presiden mengatakan itu atau siapapun yang hadir? Jadi itu terlalu jauh ya menafsirnya. Presiden hanya bicara kenapa Nasdem tidak diundang karena sudah berbeda. Yang dibicarakan ini adalah apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana nasibnya ke depan. Itu saya ke Mas Ediman. Mas Ediman, jadi apa sebenarnya makna dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Nasdem memang tidak diundang? Kalau Bung Deddy menyatakan itu perbahasannya di istana ya karena pemerintahan. Kalau pemerintahan tapi Nasdem tidak diundang, artinya Nasdem sudah dikeluarkan atau ditinggalkan oleh Presiden. Iya, memang kita harus melihat posisi Presiden Jokowi ini dalam dua hal ya. Pertama, sebagai presiden, tentu sebagai seorang pejabat publik ya harus bekerja untuk semua, tidak memandang apakah itu bagian dari koalisi pemerintah atau tidak. Tetapi Pak Jokowi juga adalah seorang kader partai yang punya blok politik tertentu dan kita tahu bahwa ada koalisi
pemerintahan dan ada koalisi di luar pemerintahan, dan kita melihat sejauh ini presiden itu punya keinginan untuk menjaga pembangunan atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan selama ini untuk ada keberlanjutan. Karena itu sangat wajar jika presiden misalnya ikut atau berusaha untuk membuat koalisi pemerintahan yang selama ini mendukungnya itu tetap solid mulai dari sekarang sampai nanti. Jadi saya kira konteksnya itu, bahwa kemudian itu dilakukan di istana yang mungkin ini ada perdebatan apakah itu sah secara etis atau tidak. Tapi saya kira menurut saya itu sesuatu yang wajar juga, karena kan dia tidak hanya membicarakan persoalan 2024 pasca 2024, tapi juga harus dilihat sekarang ini. Dan kenapa Nasdem tidak diundang, saya kira juga penjelasannya cukup rasional ya, bahwa Nasdem bukan persoalan tokoh yang dia dukung saya kira, tetapi pada narasi yang dibangun oleh koalisi Nasdem bersama Demokrat dan PKS itu, yaitu narasi perubahan. Dan ini kan bertentangan dengan kehendak umum koalisi pemerintahan saat ini untuk menjaga solidaritas pemerintahan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sejauh ini. Jadi saya kira posisinya jelas dari sisi itu. Jadi bagaimana nanti nasib Nasdem, yang Nasdem selama ini selalu bilang mendukung Jokowi hingga 2024, tapi sudah nggak diajak untuk pertemuan ini? Sebenarnya secara etis mestinya ya, kalau sudah mendeklarasikan satu narasi yang bertentangan dengan narasi umum yang dikehendaki oleh pemerintah atau koalisi pemerintahan, mestinya memang secara etis sudah berpisah begitu ya. Menurut saya itu baik buat pemerintahan untuk soliditas, tapi saya kira juga untuk Nasdem juga. Mas Yadiman? Oke, sebelum terputus tadi, secara etis seharusnya sudah berpisah Nasdem dari koalisi pemerintahan Joko Widodo. Pak Hermawi. Ya, jadi saya menegaskan lagi posisi Nasdem, kita berjanji bukan hanya kepada Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, tapi kita berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita akan ikut mengawal pemerintahan yang kita bela, yang kita usung sejak awal. Kalau koalisi sekarang ini kan ada beberapa yang dulu kan jadi lawan, ya kan? Beberapa sekarang aja suaranya seperti itu. Dulu kan jadi lawan. Jadi poin saya adalah bagi kami komitmen berjanji itu penting, ya. Dan kesepahaman kami itu sampai 2024. Kalau tadi dikatakan sebaiknya berpisah kalau pihak yang kami dukung menyatakan berpisah, itu soal lain. Tapi menunggu dari artinya. Jelas tidak ya. Yang kedua, ini etis atau tidak etis? Kalau bicara masalah bangsa dan negara, bicara masalah pembangunan, Pak Surya Paloh sering bertemu Pak Jokowi, tidak pernah bicara koalisi. Bicara soal keberlangsungan negara, karena kami punya 3 menteri di sana. Jadi ini soal cara kita menerjemahkan. Tapi yang saya tangkap, Pak Jokowi dengan tegas mengatakan Nasdem tidak diundang karena sudah punya koalisi sendiri. Artinya apa? Ini yang memang sedang berbicara soal koalisi yang lain. Itu yang saya bilang yang kita pertanyakan soal koalisi itu kan tadi sebutkan oleh Bung Deddy, masih ada Prabowo Subianto di situ. Meskipun Prabowo Subianto juga tidak akan menyatakan maju di Pilpres 2024. Ini kan pandangan saya. Memang koalisi ini kan yang clear ini kan baru 2. PDIP bersama P3, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu makanya Presiden kan sedang berusaha nyata sekali eksplisit pernyataan Presiden untuk mengatakan bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah punya koalisi sendiri. Artinya apa? Ini membicarakan koalisi kan. Jadi kita nggak usah mengelak lagi. Tapi apapun buat kami yang penting keberlangsungan pemerintahan ini akan terus kami dukung, kecuali kami tidak dikehendaki. Itu yang penting. Baik, PD Perjuangan bagaimana menanggapi klaim dari... Sudah hampir 2 tahun ini partai tertentu ngomong soal reshuffle dan segala macam. Reshuffle itu bukan lahan kita, itu kewenangannya Presiden, terserah Presiden saja. Oke, Bung Deddy, PDIP menanggapi bagaimana klaim dari Partai Nasdem bahwa akan tetap bersama Presiden Jokowi selama 2024, reshuffle kayaknya masih jauh deh. Itu adalah klaim dari Partai Nasdem. Itu urusan Nasdem dengan Presiden ya. Dan saya perlu tegaskan ulang, saya nggak ngerti bagian mana dari penjelasan saya tadi yang kurang dipahami sama senior saya Bung Taslim ini.
Saya sudah katakan bahwa pertemuan itu membicarakan soal tidak satu koalisi, sudah punya koalisi lain itu terkait dengan masa depan, bukan Pilpres 2024. Tidak mungkin Presiden mencampuri urusan koalisi-koalisian karena di situ berkontestasi. Sampai hari ini kontestasinya masih sangat jelas dan tidak mungkin menyatu, Pak. Kalau menurut saya sangat sulit itu. Ya, pasti di antara yang hadir kemarin 5 partai itu sudah ada 2 calon presiden gitu ya. Dan saya kira tidak pada tempatnya di situ Presiden memanggil partai-partai ya lalu berbicara soal koalisi. Saya kira itu Pak Jokowi sangat mengetahui adab demokrasi kita, adab berhubungan dengan ketua partai-partai. Tetapi saya ingin tegaskan sekali lagi, yang dimaksud dengan Pak Jokowi bahwa Nasdem sudah punya koalisi sendiri adalah terkait dengan keberlanjutan dan penyempurnaan apa yang sudah dia kerjakan dengan narasi yang dibangun calon yang didukung oleh Nasdem yang mengatakan antitesa. Dan tidak akan melanjutkan, bahkan sering mengkritisi apa yang sudah dilakukan pemerintah. Konteksnya di sana gitu loh. Baik. Mas Saidiman, tadi Pak Hermawi menyatakan kalau Nasdem sampai sekarang kalau secara etis tadi kan ya berpisah saja, tapi Nasdem ya untuk apa berpisah kalau orang yang dikehendaki untuk didukung tidak menyatakan untuk memisahkan diri dengan Nasdem. Artinya sampai sekarang belum ada secara eksplisit untuk meminta Nasdem menyingkir atau mundur dari koalisi. Apakah mungkin nanti akan ada reshuffle terkait hal ini? Saya kira pernyataan kemarin itu sudah eksplisit sebenarnya ya, menyatakan bahwa Nasdem berada di luar koalisi pemerintahan. Ya. Tapi bahwa reshuffle belum dilakukan ya saya tidak tahu pertimbangan utamanya apa. Mungkin juga ada pertimbangan politik di sana. Misalnya banyak yang mengatakan bahwa ada upaya untuk kalau ini pemerintah yang memutuskan Nasdem keluar secara eksplisit, mungkin itu tidak akan menguntungkan koalisi pemerintah ya, terutama mungkin pada PDIP. Jadi nggak mungkin Presiden akan bicara mengeluarkan Nasdem secara eksplisit dari koalisi itu ya? Bisa saja kalau kita lihat pernyataan yang eksplisit kemarin itu kan ada langkah kemajuan ya. Presiden mulai menyatakannya secara eksplisit bahwa Nasdem berada di luar koalisi itu. Oke, baik. PDI Perjuangan masih nyaman ada Nasdem di partai pendukung pemerintah, di mana ada Menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju, Bung Deddy? Ya, ini kan kabinet presidensial ya Mbak ya. Saya kira itu semua hak prerogatif Presiden. Tapi kalau ditanya nyaman apa tidak, ya sudah pasti tidak nyaman. Dalam konteks begini, sampai hari ini kita bekerja keras 2 periode, melakukan segala hal pembangunan, kebijakan pemerintah dan seterusnya. Lalu besok kita dengan Nasdem akan berkelahi. Nasdem akan bilang, oh jelek nih Jokowi, ini harusnya tidak, ini begitu. Dalam konteks itu tentu tidak nyaman, tetapi sebagai sesama partai politik, sebagai sesama saudara, sesama anak bangsa, saya kira itu no problem gitu ya. Soal ada di kabinet atau tidak itu terserah Presiden, kita nggak ada urusan dengan itu. Kalau tidak nyaman apa yang diharapkan? Loh, kalau tidak nyaman ya kita menerima keadaan, karena ini kabinet kepresidenan, presiden. Serahkan ke Presiden ya? Itu terserah Presiden mau apa. Oke, baik. Pak Hermawi, sampai sekarang dengan eksplisit tidak diundang, berada dalam koalisi yang lain, tetap akan bersama dengan Presiden Jokowi sampai 2024, sampai menunggu apa yang disampaikan Presiden eksplisit soal Nasdem, begitu? Jadi komitmen kami itu bukan cuma kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, pada ratusan juta rakyat Indonesia. Kami ingin menunjukkan niat baik dan kehormatan kami. Kami mendukung, bekerja keras, dan kami akan terus bersama-sama. Jadi pernyataan Presiden kemarin Nasdem tidak diundang? Kecuali saya katakan tadi, kita kan ada di dalam nih, ya kan? Teman-teman Pak Deddy sudah 2 tahun lebih itu, Pak Jarod, Pak Hasto segala macam, suruh Presiden reshuffle segala macam, itu terserah. Benar tadi Deddy bilang itu kabinet presidensial, terserah Presiden. Terserah Presiden. Soal nyaman tidak nyaman, kami juga sering tidak nyaman dengan sesama partai koalisi. Tetapi ya kita terima ini keadaan sebagai sesama partai politik. Jadi buat kami, posisi kami jelas. Dan ini tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Baik. Kalau kami tidak diinginkan, kami diminta keluar, ya kita keluar. Itu aja. Baik, menunggu prerogatif Presiden. Terima kasih Pak Hermawi Taslim, terima kasih Bu Deddy Sitorus dan juga Mas Saidiman Ahmad sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, muncul Gibran Rakabuming Raka. Apa reaksi Gibran? Lebih lengkap kami hadirkan usai jeda.
Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelapor deterjen tumbuhan. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelapor deterjen tumbuhan. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wings Food. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari gak cobain. Dari Wings Food. Saudara, hari ini Presiden Joko Widodo melintasi jalan rusak di wilayah Lampung. Mobil sedan RI1 kesulitan melewati jalan yang berlubang dan tergenang air. Jokowi disebut mengubah rute perjalanan untuk mengecek langsung kondisi jalan yang rusak parah di Lampung atau melewati jalur berbeda yang telah diperbaiki secara instan oleh Pemprov Lampung. Upaya perbaikan jalan instan ala pemerintah Provinsi Lampung untuk menyambut Presiden Jokowi tidak sepenuhnya efektif. Presiden Jokowi memilih mengecek jalan terusan Ria Kudu di Lampung Selatan yang penuh kubangan. Mobil jendela Presiden terbuka di bagian kanan dan kiri, selain untuk menyapa warga, juga untuk melihat langsung kubangan jalan di Lampung Selatan ini. Dalam agenda Presiden Jokowi di Provinsi Lampung, Presiden diagendakan berkunjung ke Kecamatan Rumbia di Lampung Tengah. Jalan Rumbia kita tahu telah ditambal sementara oleh pemerintah Provinsi Lampung beberapa hari terakhir. Namun, Presiden Jokowi ternyata juga melintasi jalan terusan Ria Kudu. Di jalan ini, mobil Presiden diketahui harus berjalan pelan karena harus melewati kubangan di tengah jalan. Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Terguncang-guncang kah perutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur aja tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Ya, kalau ada yang hamil bisa ngelahirin. Meski Presiden melewati jalan berkubang, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menanggapi santai. Gubernur Arinal justru menyalahkan kendaraan bertonase berat. Ada satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh Presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan tonase. Apa akan kita lakukan penertiban Pak Gub? Ya, akan kita akan bicara dengan Kapolda. Akan tertibkan Pak Gub. Tertibkan. Saya mohon dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Gub? Ya. Soal jalan rusak di Lampung ini, Presiden sudah menyentil Gubernur Lampung. Jokowi menyebut infrastruktur jalan yang baik penting untuk menekan biaya logistik. Oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya, apa?
Presiden Joko Widodo bahkan menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengambil alih penanganan jalan rusak parah di Provinsi Lampung. Perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Lampung kali ini sengaja ingin mengecek kondisi jalanan yang rusak. Sebelumnya, kerusakan jalan di Lampung mendapatkan sorotan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelum melintasi jalan terusan Riyakudu di Lampung Selatan yang rusak, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Natar. Presiden membagikan bantuan kepada para pedagang. Presiden Jokowi menyapa pedagang saat tiba di Pasar Natar Lampung Selatan. Selain membagikan bantuan, Presiden juga meninjau harga kebutuhan pokok di pasar ini. Presiden Jokowi menemukan sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Natar Lampung Selatan dalam kondisi stabil. Menurut Presiden, hal ini disebabkan pasokan yang terjaga. Namun Presiden menekankan pentingnya infrastruktur jalan yang baik untuk menekan harga logistik. Oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya, apa? Informasi lain, Saudara, di tengah hangatnya isu seputar bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, muncul wacana menduetkan Prabowo Subianto dengan putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Namun hal ini dibantah langsung oleh Gibran. Putra Jokowi yang kini menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, langsung menampik wacana menduetkan dirinya dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Gibran mengaku dirinya memang belum memenuhi syarat untuk maju di Pilpres 2024. Seperti diketahui, ada syarat usia jika ingin maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, yakni usia minimal 40 tahun. Adalah syarat yang membuat Gibran tidak mungkin maju Pilpres karena Gibran saat ini baru berusia 36 tahun. Umur belum cukup, please. Umurku piro tuh? Soal itu nggak ada. Kowe tok. Ora Mas, tahu jadi bahasnya. Kalau seandainya umurnya cukup, Mas? Ilmunya belum cukup. Nah, tuh Mbak, saya tuh masih perlu banyak belajar. Baru 2 tahun ini loh, ya. Please, ojo toh. Itu tugas berat loh. Itu ojo, Mbok. Bayang ke gampang. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membantah partainya bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Erlangga memastikan upaya komunikasi politik dengan PKB bertujuan menggabungkan KIB dan KKIR. Erlangga memastikan partainya tidak akan meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu. Pertemuan Golkar dan PKB menurut Erlangga bertujuan menjadi upaya membentuk koalisi bersama. Sebelumnya petinggi PKB menyebut pertemuan Erlangga dan Caimin menyepakati Partai Golkar akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bahwa ini adalah merger daripada koalisi. Jadi koalisi besar ya Pak? Jadi kita masih berupaya membuat koalisi besar. Dan untuk antar koalisi harus bisa mengikat, harus ada jembatannya. Nah, fungsi dari Golkar dan PKB ya sebagai jembatan itu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengakui tim 8 Koalisi Perubahan sudah mulai membahas nama-nama calon wakil presiden. Anies menyebut sudah ada beberapa kandidat bacawa pres yang akan mendampinginya. Anies menyebut saat ini tim masih berproses untuk menentukan calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2024. Anies menyebut nama itu tidak bisa juga diumumkan ke publik untuk saat ini. Sebelumnya ada 5 nama calon wakil presiden yang disebut-sebut akan mendampingi Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas
dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, polisi menangkap pengendara arogan yang beraksi bak koboi jalanan menodongkan senjata api ke pengemudi taksi online di tol dalam kota Tomang, Jakarta. Kami segera kembali. Ikuti secara langsung jalannya prosesi penobatan Raja Charles III. Simak momen-momen sakral dan jadilah bagian dari sejarah baru. Laporan khusus penobatan Raja Charles III, Sabtu 6 Mei pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Gin Fridianto. Hindari pemotor yang melaju dari arah berlawanan. Sebuah truk box terperosok dan terguling ke ladang warga di Boyolali, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi di tikungan Cilukba, jalur alternatif sawit Boyolali, Desa Gombak, Boyolali, Jawa Tengah. Insiden berawal saat sopir truk menghindari tabrakan dengan pemotor yang melaju dari arah berlawanan. Sopir truk kemudian banting setir ke kanan dan menabrak tembok pembatas jalan hingga terperosok dan terguling sedalam 3 meter ke ladang milik warga. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kecelakaan ini. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol.
Menangkap pengendara arogan yang beraksi bak koboi jalanan yang menodongkan senjata api ke pengemudi taksi online di tol dalam kota Tomang, Jakarta. Pelaku ditangkap di apartemen kawasan Gading Serpong, Kelapa II, Tangerang, Banten. Inilah rekaman saat polisi dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat menangkap pelaku berinisial DY. Pelaku ini diduga melakukan penodongan dan pemukulan terhadap sopir taksi online di tol Tomang. Polisi juga menyita plat nomor kendaraan dinas polisi yang ternyata palsu. Pistol yang digunakan pelaku untuk mengancam korban juga disita polisi. Kini pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya polisi masih mengejar koboi jalanan berpistol yang mengendarai mobil plat dinas Polri dan menganiaya sopir taksi online. Polisi menyatakan plat dinas Polri yang digunakan mobil pelaku adalah palsu. Aksi arogan koboi jalanan pengemudi berplat nomor dinas polisi di Tol Tomang, Jakarta Barat terekam dalam video media sosial. Dalam video itu, pengemudi diduga tersinggung karena didahului oleh sopir taksi online. Pelaku kemudian menghampiri sopir taksi online mengancam dan menodongkan pistol. Pelaku bahkan sempat memukul pengemudi taksi online. Atas kejadian itu, korban melapor ke Polda Metro Jaya. Ada celah, karena macet di situ ada celah, saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu. Cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah. Saya ke kiri lagi, balik ke semula, sama dia langsung dipotong lagi. Dari situ jadian saya dipukulin, sempet saya ditodongin pistol, plat dinas. Malah saya yang merekam itu penumpang saya gitu loh. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, berdasarkan penyelidikan, plat nomor dinas Polri yang digunakan pelaku adalah palsu. Plat nomor kendaraan pelaku terdaftar untuk mobil Toyota Kijang tahun 2023 milik Polda Metro Jaya. Sedangkan mobil pelaku tidak terdaftar sebagai kendaraan milik Polda Metro Jaya. Dengan menggunakan nopol yang patut diduga tidak sesuai peruntukannya atau bisa dikatakan palsu pada nopolnya, tidak terdaftar dalam register khususnya pada jenis ya di Biro Logistik Polda Metro Jaya. Sekali lagi, mobil tersebut bukan bagian daripada mobil dinas Polda Metro Jaya. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam di Jalan Tol Tomang, Jakarta. Taksi online yang dikemudikan korban hendak pindah jalur ke kanan. Namun tiba-tiba sebuah mobil sedan dengan plat nomor Polri menikungnya. Pengemudi sedan kemudian turun dari mobilnya lalu mengancam dan memukul korban serta menodongkan pistol. Saat ini, polisi sedang memburu pelaku. Polisi juga bakal menyelidiki penggunaan pistol oleh pengemudi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo bertanggal 4 Mei kemarin telah mengeluarkan surat tugas terkait RUU perampasan aset. Menko Polhukam menyebut RUU perampasan aset ini sudah beberapa kali keluar masuk pembahasan RUU DPR. Mahfud menyebut RUU perampasan aset telah melalui perjalanan yang cukup panjang sejak 2010 lalu, hingga akhirnya DPR menyetujui untuk menjadikannya sebagai salah satu RUU prioritas tahun ini. Presiden sudah terbitkan 2 surat yang dikirim ke DPR untuk membahas RUU ini secara intensif. Ketua Komite TPPU, pemerintah yang ditugaskan untuk membahas ini bersama DPR. Ada 4 pejabat setingkat menteri, yaitu 2 orang menteri, 1 Menko Polhukam, yang kedua Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga pejabat setingkat menteri adalah Jaksa Agung. Yang keempat pejabat setingkat menteri adalah Kapolri. Itu berdasar surat tugas dari Presiden untuk membahas ini secara sungguh-sungguh dengan DPR. Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengusut transaksi janggal 349 triliun rupiah menggelar rapat perdana hari ini.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Satgas akan langsung bergerak memilah kasus-kasus dugaan pencucian uang. Mahfud MD sebagai tim pengarah menyebut Satgas akan berhati-hati menganalisis kasus transaksi janggal yang melibatkan aparatur sipil negara. Satgas TPPU menargetkan laporan penanganan kasus itu pada Desember 2023 mendatang. Menurutnya, Satgas akan memberikan yang terbaik menangani kasus dugaan pencucian uang dengan total 349 triliun rupiah. Kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian ini untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih cepat bagi kasus yang sedang ditangani. Jokowi menyebut Nasdem sudah punya koalisi sendiri sehingga tidak mungkin membahas strategi bersama Nasdem. Lalu bagaimana Nasdem di koalisi? Kami akan bahas usai jeda. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Power out. Wanginya beda. Human bikin kamu lebih fresh. Come on. Human. Wow, nempel terus wanginya. Human. Spray, spray, spray. Feel fresh every day. Wanginya mood booster banget. I love it. Ini special edition. Yuk beli sekarang. Fresh and Natural Special Edition with BT21. Be fresh, spread your look. Wingscare. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Baru, Indomie Ramen Series. Rasanya otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Indomie Takoyaki, creamy manis asin plus katsuobushi, meriah di mulut. Indomie Shoyu, gurih asinnya pas, plus narutomaki. Bikin karem. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas, keringat, dan polusi. Parahnya lagi, ketemu banyak orang. Terus pulangnya bau kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal alasan tidak mengundang Nasdem pada pertemuan Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah Selasa lalu di Istana. Jokowi menyebut Nasdem sudah punya koalisi sendiri sehingga tidak mungkin membahas strategi bersama Nasdem. Ya, tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak? Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul
itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Itulah pernyataan Jokowi yang akhirnya buka suara soal alasan tak undang Nasdem pada pertemuan ketum parpol pendukung pemerintah Selasa lalu di Istana. Jokowi menyebut Nasdem sudah punya koalisi sendiri sehingga tak mungkin membahas strategi bersama Nasdem. Selasa 2 Mei lalu, seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintahan minus Partai Nasdem bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. 6 ketum parpol hadir di istana termasuk ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meskipun tak hadir dan tak diundang, Nasdem menegaskan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai di 2024. Parpol gimana sih Pak? Pak Surya Paloh di luar negeri baru nyampe kemarin siang baru balik. Tapi diundang Pak sebenarnya kemarin? Saya tidak cek, saya kemarin juga ada di Labuan Bajo di KTT persiapan KTT ASEAN, jadi kami nggak cek. Ya, tapi artinya ya? Nasdem tetap kompak bersama pemerintah atau gimana sih Pak? Kalau itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya, dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Walaupun ada 2024 ke sana itu kan lain lagi. Walaupun ada anggapan bahwa Partai Nasdem merupakan salah satu dari 7 partai koalisi pendukung pemerintah. Bahkan Partai Nasdem sudah mendukung Jokowi sejak periode pertama di 2014 lalu. Tapi pada Oktober 2022, Partai Nasdem resmi umumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden Partai Nasdem untuk Pilpres 2024 mendatang. Sejak itulah hubungan Nasdem dan parpol pendukung pemerintah lainnya mulai retak. Istilahnya saja sudah perubahan. Lalu kemudian bersama-sama dengan dua partai oposisi. Sehingga ketika ada partai-partai dan Pak Jokowi berbicara mengenai keberlanjutan pasca 2024, setelah nanti terbentuk koalisi pasca 14 Februari misalnya, pemilu 2024, ya tentu saja Nasdem akan dianggap berbeda kelompok. Oke. Ini yang menurut saya kemarin bisa dilihat sebagai justifikasi saja, dan menurut saya pertama kalinya Jokowi menggunakan bahasa yang eksplisit ya terkait dengan tidak diundangnya Nasdem. Nah, pertanyaannya kemudian kan adalah apakah akan ada tindak lanjut yang lebih konkret? Karena kalau kita coba makna ini kan sebenarnya koalisi itu seharusnya di parlemen pemaknaannya dalam konteks sistem. Jadi bisa dibilang ini kode keras dari Pak Jokowi. Ya, pertanyaannya adalah begini, kode kerasnya ini apakah harus dimaknai sebatas tidak diajak bertemu atau akan ada reshuffle? Karena Pilpres 2024 sudah di depan mata, otak-atik koalisi sudah disimulasi, saling kunjung dan saling dukung antar parpol dan tokoh semakin intens. Tapi semua masih menunggu pengumuman resmi siapa yang akan maju dalam kontestasi perebutan kursi RI1 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat siang. Dalam pertemuan tertutup itu, Luhut mengaku silaturahmi untuk kepentingan Indonesia. Pertemuan antara Luhut dan Surya Paloh ini digelar usai Presiden tidak mengundang Nasdem dalam jamuan makan malam di Istana Selasa lalu. Usai bertemu Surya Paloh, Luhut mengaku berbincang santai dan membahas hal-hal yang ringan. Dia kan orang baik juga, baik, ya. Teman yang lain juga baik. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang kalian lihat di luar, saya kira tidak ada yang tajam. Semua berpikir untuk yang terbaik buat Republik Indonesia. Jadi kita nggak mau sampai ada lagi ke depan rame-rame yang nggak perlu-perlu yang merugikan kita semua. Saya kira Pak Surya juga berbesar hati gitu, dan saya pribadi juga melihat nggak ada yang perlu diributkan. Pasukan Israel menghancurkan rumah warga Palestina di wilayah tepi barat karena dianggap sebagai ancaman bagi warga Israel. Selengkapnya usai jeda. Saya selalu
Rumah desain fashion digital memberikan pengalaman pengunjung untuk mencoba pakaian secara virtual. Dan informasi ini sekaligus menutup Sapa Indonesia malam hari ini. Ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV, independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Fiska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa besok. Rumah desain pakaian untuk avatar hadir di Belanda. Bagi para penjelajah dunia metaverse, ini merupakan terobosan baru untuk melengkapi tampilan avatar sesuai dengan keinginannya. Desain yang dibuat oleh The Fabricant ini dipajang dengan indah dan terlihat futuristik di dinding di Museum NXT di Amsterdam, Belanda. Tren ini menarik perhatian bagi para perancang busana untuk beralih ke media digital dalam pembuatan desain pakaian. Hal tersebut dapat mempermudah desainer bekerja di mana saja hanya dengan laptop. Uniknya, para pengunjung yang datang ke museum ini dapat mencoba langsung beberapa pakaian digitalnya. When you work in physical fashion, you're constantly surrounded by physical objects. You know, you have fabrics next to you, you need a space to work in. You have this kind of physical requirement to a space. Whereas when I work digitally, I could take my laptop, I could fly to America, I could work there for a week, I could stay there, I could go to somewhere else in the world and work from there. So it gives me a certain freedom and flexibility that I quite like. Kemajuan teknologi di dunia digital turut mendorong industri fashion. The Fabricant menjadi rumah fashion khusus digital pertama di dunia yang berdiri sejak tahun 2018. Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan PPP, PAN, dan Golkar terancam bubar. Pasalnya, PPP memilih merapat ke PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres tahun depan. Sementara Golkar sibuk mencari sandaran usai ditinggalkan. Tinggal PAN yang belum menentukan pilihan. Akankah KIB benar-benar bubar? Saksikan pembahasannya dalam Dua Arah. Gara-gara Ganjar. KIB bubar, Jumat 5 Mei pukul 8:30 malam. Di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, program Berita Utama akan menemani dan mengisi ruang informasi Anda bersama saya, Udin Fridianto. Dan saya masih Sertarigan. Saudara turun gunung untuk cek jalan rusak di Lampung. Presiden Jokowi menyindir jika jalanan yang dilalui nyaman, hingga membuat Menteri Pedagang Zulkifli Hasan tertidur. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Juga berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Gibran Raka Buming Raka tanggapi rumor dirinya jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Polisi akhirnya menangkap pengemudi arogan yang menodongkan pistol pada pengemudi taksi online. Di penghujung acara, kami akan tayangkan video pilihan detik-detik sawah seluas 1 hektar di Ponorogo alami likuifasi atau fenomena tanah bergerak hingga membuat warga ketakutan. Terima kasih. Kita ke informasi yang pertama di berita utama, saudara. 2 kelompok warga terlibat tawuran dengan menggunakan busur panah di Jalan Batu Raya, Kota Makassar. 21 orang pelaku yang berusia remaja ditangkap polisi. Dalam video amatir warga, terlihat 2 kelompok warga saling serang di tengah-tengah pemukiman warga. Saling kejar sempat terjadi saat polisi datang untuk membubarkan tawuran. Sebanyak 21 orang pelaku yang masih remaja ditangkap polisi di dalam rumah warga.
Akibat tawuran ini, saudara, sejumlah fasilitas dan beberapa baliho rusak terkena lemparan batu. Informasi berikutnya, sebuah mobil minibus hangus terbakar di depan rumah warga di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya. Positif ya rekan-rekan dari laporan Harapan Bakti. Informasi api sudah membesar mobil. Api membakar seluruh badan mobil yang terparkir di depan rumah warga di Gang Ponte Agung Dalam 2. Kebakaran diduga berasal dari mesin mobil yang baru diparkirkan pemilik usai dikendarai sepulang bekerja. Usai mendapat laporan, tugas damkar berhasil memadamkan api 20 menit kemudian.